Perkenalkan, nama saya Dina Oktaria. Saya mahasiswi D3 Kebidanan Stikes Mitra Adigona Palembang. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu tentang menjelaskan konseling KB. Terima kasih dan kita lihat video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bidan Dina Oktaria. Dengan ibu siapa ya? Nila. Oh, Ibu Nila. Ini bapak siapa? Bapak Didi. Oh, Bapak Didi. Baiklah Bu, ada keperluan apa ya Bu datang ke sini? Saya mau menanyakan tentang pembukaan kontrasepsi. Oh, Ibu mau bertanya. Maaf Bu, sebelumnya umur Ibu berapa ya Bu? 28 tahun. Oh, umur Bapak berapa tahun ya Bu? 38 tahun. Oh, 30 tahun. Oh iya, jadi tujuan Ibu untuk memakai kontrasepsi ini Bu, untuk apa ya Bu? Tujuan saya ini mau mengejarangin umur anak saya. Yang pertama ini sama yang untuk selanjutnya. Oh, jadi Ibu itu tujuannya yaitu untuk menjarangi umur anak Ibu yang pertama ini ya Bu. Boleh tahu ini umur anaknya berapa tahun ya Bu? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Kira-kira Ibu mau menjalankan kontrasepsi itu sekitar berapa tahun ya Bu? Sekitar 5 tahun. Oh, sekitar 5 tahun. Oh, baik Bu, kalau begitu sebelumnya Ibu sudah pernah dengar belum Bu tentang kontrasepsi itu apa saja? Itu Bu, saya tahunya yang pil KB sama suntikan itu. Oh, jadi Ibu tanya sama yang pil KB yang diminum itu ya Bu, sama itu suntikan itu. Nah, baiklah Bu, kalau begitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Nah, kontrasepsi itu Bu ada 3 jenis. Yang pertama itu metode alamiah. Nah, metode alamiah ini Bu seperti misalnya senggama terputus ya Bu. Nah, masa subur atau sering sekali disebut dengan metode kalender, dan selanjutnya itu tentang suhu basal. Nah, ada juga metode pelindung Bu. Metode pelindung ini seperti memakai kondom pada Bapak ya Pak, sudah memakai kondom, yaitu meminum pil KB. Sudah itu juga ada suntikan pil KB 1 bulan dan 3 bulan. Nah, selanjutnya juga itu ada metode AKDR yang atau sering disebut dengan misalnya IUD Bu. Itu AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim Bu ya. Nah, seperti IUD, implan. Nah, implan itu Bu biasanya yang sering disebut orang susuk itu ya Bu. Nah ya Bu, jadi kira-kira Ibu mau memasang kontrasepsi jenis apa ya Bu? Ini saya mau memasang yang IUD. Oh, jadi Ibu mau memasang kontrasepsi yang IUD ya Bu. Itu juga ada jangka panjangnya itu sekitar 3 tahun, 5 tahun, dan 8 tahun. Nah, baiklah Bu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kontrasepsi IUD ya Bu, lebih dalamnya lagi. Bu, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi ya Bu tentang metode kontrasepsi IUD itu apa. Nah, pengertian dari kontrasepsi IUD itu Bu, kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara atau menetap. Nah, kontrasepsi ini dapat dilakukan tanpa menggunakan alat, secara mekanis menggunakan alat atau dengan operasi. Nah Bu, IUD itu atau AKDR yang saya sebutkan alat kontrasepsi dalam rahim itu, yaitu Bu adalah alat kecil yang terdiri dari bahan plastik ya Bu. Nah, dari bahan plastik nanti kita saat pemasangan nanti saya beritahu Bu ya Bu. Nah, yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. Nah, jenis-jenis IUD ini Bu ada masa penggunaannya, yaitu selama 3 tahun, 5 tahun, dan 8 tahun ya Bu. Nah, jadi alat kontrasepsi IUD ini Bu merupakan alat yang dimasukkan ke dalam rahim Ibu yang bersifat sementara, yang terbuat dari plastik yang teratur, dan ada pula lilitan tembaga yang dibentuknya bermacam-macam. Nah, ada juga Bu ini efek samping dari kontrasepsi ini ya Bu. Misalnya perubahan siklus haid Ibu umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan. Haid Ibu lebih lama dan banyak Bu ya. Nah, selanjutnya itu perdarahan Bu, misalnya seperti antar menstruasi. Nah, selanjutnya saat haid lebih sakit ibunya. Nah, indikasi ini Bu misalnya seperti prinsip pemasangannya adalah menempatkan IUD setinggi mungkin dalam rongga rahim.
saat pemasangan yang paling baik ialah pada waktu mulut peranakan masih terbuka dan rahim dalam keadaan lunak. Nah, misalnya 40 hari setelah bersalin pada akhir head yang boleh menggunakan IUD. Nah, indikasi ini Bu yaitu usia reproduktif, keadaan multipara, menginginkan kontrasepsi jangka panjang, nah resiko rendah dan dari EMS, tidak menghendaki metode hormonal dan tidak menyukai mengingat-ingat minum pil setiap hari, tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi hormonal dan gemuk ataupun kurus ya itu Bu ya. Nah, selanjutnya Bu ada juga Bu ini Bu efektivitasnya, yaitu IUD ini sangat efektif Bu. Efektifnya 92 sampai 94%. Nah, dan tidak perlu diingat setiap hari seperti Ibu makan pil ya Bu. Nah, dia itu lebih aman. Nah, dapat dipakai sampai 3 tahun ataupun 5 tahun dapat juga ya Bu. Nah, juga dapat dipakai 8 tahun. Kegagalan rata-rata ini Bu sangat tipis sekali. Nah, ini berarti pemakai untuk wanita pada tahun pertama itu lebih aman. Nah, selanjutnya juga Bu ada juga keuntungan dan kerugiannya Bu. Nah, ada juga kontraindikasinya. Kontraindikasinya itu yang tidak diperkenalkan menggunakan IUD yaitu belum pernah melahirkan, misalnya belum pernah melahirkan ya Bu, hamil atau diduga hamil ya Bu. Nah, selanjutnya kanker alat genital itu tidak boleh dipergunakan untuk IUD ini Bu ya. Juga ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm itu tidak boleh. Nah, diketahui menderita TBC peptik itu juga tidak boleh. Penyakit tromboplas yang ganas itu juga tidak boleh. Yang tadi sudah indikasinya sudah saya jelaskan, kontraindikasinya juga saya beritahu. Nah, di sini Bu dari IUD yang Ibu pasang tadi ya Pak. Nah, ini juga ada keuntungan kerugiannya Bu. Keuntungannya itu misalnya efektif dengan proyeksi jangka panjang ya Bu. Nah, AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan, dapat digunakan setelah menopause, tidak ada interaksi dengan obat-obat, tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak berpengaruh terhadap ASI, kesuburan kembali setelah IUD diangkat, dan efek sampingnya sangat kecil, memiliki efek sistemik yang sangat kecil ya Bu. Nah, kerugiannya yaitu Bu, dengan adanya dysmenorrhea Bu yang tadi saya katakan sakit pada saat men itu sudah tuh sedikit peningkatan resiko kehamilan atopik apabila ada kegagalan IUD. Nah, misalnya gagal ya Bu, itu bisa ibu bisa hamil. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan resiko infeksi radang panggul. Nah, itulah Bu. Nah, jadi Ibu sudah mengerti ya Bu yang apa yang saya jelaskan tentang kontrasepsi IUD tadi. Nah, ada juga Bu setelah pemasangan. Nah, alat kontrasepsi ini kan merupakan alat kontrasepsi yang pasang dalam rahim yang relatif lebih efektif bila dibandingkan dengan metode pil, suntik, dan kondom. Nah, alat kontrasepsi ini dalam rahim terbuat dari plastik elastis dililit tembaga atau campuran tembaga dengan perak. Lilitan logam menyebabkan reaksi fertilitas dengan waktu penggunaan dapat mencapai 2-10 bulan. Nah, Ibu baiknya kita langsung saja ya Bu dengan pemasangan IUD itu. Kan Ibu tadi Bapak sudah setuju ya Pak dengan apa yang dipikirkan oleh Ibu tadi dan mau memasang alat kontrasepsinya. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan. Nah, kan Bapak sudah setuju dengan yang alat kontrasepsi yang dipilih. Nah, itu Bu bisa hari ini dan besok Bapak datang lagi, bisa kan. Kalau hari ini saya juga ada waktu di rumah, kalau tidak gak apa-apa, hari lainnya Bapak juga bisa datang ke sini lagi. Nah, Ibu sudah saya jelaskan tadi ya Bu, apakah Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi? Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Besok saya datang lagi ke sini untuk memasang IUD. Oh, jadi Ibu besok datang ke sini lagi dengan Bapak ya untuk memasang IUD ya Bu. Oke Bu, ya sudah, terima kasih ya Bu. Baiklah, itu video dari saya tadi. Jika ada banyak salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.